masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh itu belum selesai, bahkan semakin problematik. Angka kemiskinan juga tidak bergeser, tingkat kesejahteraan juga bermasalah. Halo Sobat Polgov, bertemu kembali di Polgov Talks. Kali ini bersama saya, Desi Rahmawati. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai satu isu penting di dalam ilmu politik, yaitu desentralisasi. Lebih khususnya mengenai desentralisasi asimetris. Bersama kita hadir Wawan Masudi, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Halo Mas Wawan, Hai, apa Bu kabar Desi. nih? Kabar sehat. Mas Wawan, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit hari ini tentang desentralisasi asimetris dan kita mengambil satu contoh dari salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan asimetrisme ini, yaitu Aceh gitu ya. Nah, Aceh ini kan sudah sejak 2006 ya Mas ya, itu dia mendapatkan keleluasaan gitu ya yang cukup besar, sehingga kita mengkategorikannya masuk ke dalam daerah atau provinsi yang mendapatkan asimetrisme. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Aceh dan kemudian lebih spesifik lagi tentang Walinangro, mungkin Mas Wawan bisa memberikan sedikit definisi, sedikit pemahaman kepada kita semua tentang apa sih desentralisasi asimetris itu dan kenapa Aceh ini mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dalam hal itu. Oke, makasih Bu Desi. Desentralisasi asimetris ini merupakan salah satu varian dari cara pengaturan hubungan pusat daerah yang ada di Indonesia dan dipakai di banyak negara. Jadi ini kan ada bermacam-macam model ya hubungan pusat daerah itu. Nah, salah satu pertimbangan untuk membuat atau merekognisi daerah-daerah yang dianggap memiliki kekhususan itu pemerintah pusat merancang desain hubungan pusat daerah, desain desentralisasi yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, perbedaan desain hubungan inilah yang disebut sebagai desentralisasi asimetris. Sebuah bentuk hubungan yang membedakan, ya polanya membedakan dengan daerah-daerah yang secara umum memperoleh kewenangan, memperoleh otonomi, memperoleh keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat. Nah, pertimbangan desentralisasi asimetris itu bermacam-macam Bu Desi. Tetapi secara umum ada beberapa. Yang pertama ini diberikan karena faktor politik. Ada ketegangan terus-menerus antara pemerintah pusat dengan sebuah daerah tertentu. Dan karena itu pemerintah pusat menyelesaikan dengan memberikan otonomi atau kewenangan-kewenangan politik yang tidak diperoleh di daerah lain. Yang kedua itu karena faktor sejarah dan faktor budaya. Ada kekhasan yang dimiliki oleh sebuah daerah yang membuat daerah itu kemudian mendapatkan semacam rekognisi, pengakuan kebudayaan, pengakuan karena faktor historis oleh pemerintah pusat. Yang ketiga itu karena faktor ekonomi. Daerah-daerah yang oleh pemerintah pusat diberikan kewenangan secara khusus karena memang memegang peran penting dalam bidang ekonomi atau mendapat khusus dalam bidang ekonomi. Nah, di Indonesia 3 model ini coba untuk diterapkan ya. Satu, saya mulai dari yang terakhir, yang ekonomi ini sebenarnya terkait dengan posisi daerah-daerah yang mendapatkan kewenangan sebagai daerah zona ekonomi khusus. Dulu kita punya Batam ya. Betul. Dan belakangan ini akan ada daerah-daerah yang kita kenal dengan KAPET ya, kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Itu ada beberapa. Yang kedua yang terkait dengan sejarah dan budaya kita juga punya beberapa. Ya, salah satunya adalah Yogyakarta. Ini daerah yang memperoleh otonomi secara
khusus karena faktor budaya dan faktor sejarah. Nah, faktor budaya sejarah ini tidak berdiri sendiri, seringkali juga masuk ke politik juga. Nah, yang politik ini ada beberapa juga di Indonesia, yaitu Aceh dan Papua. Bentuk pengakuan atau rekognisi politik sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hubungan antara pusat dan daerah. Nah, Aceh memang mendapatkan otonomi khusus, desentralisasi asimetris di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nama provinsinya pun kan juga berbeda ya, Provinsi Nanggru Aceh Darussalam. Nah, walaupun sekarang berubah lagi ya Mas? Sekarang berubah Provinsi lagi Aceh. menjadi Provinsi Aceh ya, dan mungkin juga akan berubah lagi. Memang selalu dinamis ya, tergantung pada relasi antara pusat dan daerah. Nah, mengapa Aceh memperoleh otonomi khusus atau asimetrisme? Jelas pertimbangan utamanya adalah rekognisi secara politik bahwa Aceh ini belakangan atau pada masa Orde Baru lah ya, setelah Indonesia merdeka ada konflik bersenjata di sana yang membuat orang Aceh merasa tidak dihargai. Dan kemudian solusinya terutama pasca perjanjian Helsinki ada faktor tsunami di situ, tapi kemudian ada desain otonomi yang bersifat khusus dalam banyak sekali bidang. Ya, mulai dari politik, kelembagaan, keuangan, ekonomi, dan saya kira beberapa aspek kultural juga. Nah, dan tentu dengan pemberian desentralisasi asimetris ini harapannya bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh pemerintah pusat dalam berhubungan dengan wilayah Aceh. Nah, secara garis besar itu Bu Desi. Oke. Itu ya Mas, menarik sekali ya bahwa poin penting yang bisa kita tarik dari desentralisasi asimetris itu adalah kekhususan. Jadi jangan dicari di tempat lain gitu ya, karena itu sangat kontekstual dengan situasi. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya tahun 2006, nomor 11 tahun 2006 itu di sana ada sejumlah, tadi Mas Wawan sudah sampaikan ada sejumlah kekhususan yang memperlihatkan Aceh. Nah, salah satunya adalah keleluasaan bagi mereka itu untuk mengembangkan, mengembalikan dan seterusnya fungsi-fungsi kelembagaan adat. Nah, ada banyak lembaga adat yang disebutkan di dalam undang-undang itu. Tetapi di antara yang itu kita melihat ada satu blok ketentuan itu tentang Wali Nanggro gitu ya. Nah, mungkin Mas Wawan bisa menyampaikan sedikit why Wali Nanggro ini di antara sekian kelembagaan adat yang tertulis di sana itu mendapatkan keistimewaan gitu ya. Ada satu blok sendiri cerita tentang Wali Nanggro itu Mas. Iya, secara umum dulu ya sebelum masuk khusus ke Wali Nanggro, memang salah satu desain otonomi khusus termasuk yang di Aceh atau desentralisasi asimetris ini terkait dengan kelembagaan. Aceh ini ada beberapa kelembagaan yang bersifat spesifik ya. Pertama, kelembagaan politiknya di Aceh atau orang-orang Aceh berhak untuk mendirikan partai lokal Aceh. Yang kedua, kemudian dari sisi lembaga perwakilan, mereka juga punya kekhususan ya, namanya DPRA ya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ya mirip-mirip dengan DPRD provinsi lah ya, tapi itu ada perbedaannya. Yang ketiga itu ada Wali Nanggro Aceh Darussalam ya, atau Wali Nanggro. Kemudian yang keempat ada kelembagaan lain yang bersifat lebih informal. Khusus untuk Wali Nanggro, ini memang lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk merekognisi secara kultural ya. Wali ini kan artinya the guardian ya, penjaga gitu ya. Mengapa Wali Nanggro ini dibentuk? Ini kelihatannya dalam rangka untuk memastikan agar aspek-aspek yang berhubungan dengan kekhususan dalam hal ini Aceh sebagai provinsi dengan karakter keislaman yang kuat, dengan aspek adat yang kuat itu tetap terjaga. Nah, fungsi Wali Nanggro ini sebenarnya semacam kalau di tempat lain ya, sebenarnya semacam sultan lah ya, sesuatu yang secara simbolik ya, secara simbolik dihadirkan sebagai bentuk rekognisi kultural, rekognisi atas sebuah identitas spesifik yang tidak dimiliki di daerah yang lain. Meskipun sebenarnya fungsi Wali Nanggro juga lebih luas ya, karena juga memastikan agar arah penyelenggaraan pemerintahan Aceh itu secara normatif berjalan dalam nilai-nilai keacehan. Ya, ini yang penting juga ya, bahwa di mana-mana pemimpin dalam tanda petik sebuah negara itu memang menjaga aspek-aspek simbolik seperti ini. Meskipun dalam pelaksanaannya bisa jadi tidak
sekuat itu. Betul. Nah, jadi secara desain kelembagaan seperti ini Bu Desi. Tetapi dalam pelaksanaannya memang beda ya. Ketika Walinangro dibentuk, yang mengisi itu kelihatannya lebih untuk mengakomodasi kekuatan politik yang dulu dalam tanda petik melawan Jakarta. Betul. Yaitu para tokoh-tokoh senior GAM lah ya. Yang belum mendapat atau tidak mendapat kesempatan di eksekutif, di partai, kemudian diangkat menjadi bagian dari Walinangro. Saya kira beberapa Walinangro yang bukan beberapa ya, Walinangro yang diangkat ya maksudnya. Walinangro yang diangkat ini kan salah satu tokoh senior di GAM yang kemudian mendapatkan posisi itu. Sementara kalau yang bergerak di eksekutif ya, di pemerintahan provinsi, gubernur maupun yang ada di legislatif itu ya para kelompok-kelompok ekskombatan yang dulu. Jadi ini memang ada dinamika ya. Maunya undang-undang itu sangat ideal, tetapi dalam pelaksanaannya kelihatannya faktor akomodasi itu nggak bisa dihindari, Bu Desi. Ini menarik banget Mas, ketika sudah masuk ke dalam diskusi yang sangat spesifik seperti ini ya. Riset kita kemarin, Februari kemarin itu kita ke sana ya, itu menemukan bahwa sangat betul itu bahwa dalam prakteknya itu dinamika itu ya sangat ini ya, sangat dinamis itu tadi ya. Kalangan di luar Walinangro sendiri, itu ada masyarakat bawah yang sempat kita temui itu ya, masyarakat biasa, kemudian akademisi, kemudian tokoh politik gitu ya. Itu punya imajinasi yang mungkin dulu nggak ada, tetapi sekarang setelah 15 tahun berjalan asimetrisme di Aceh ini, harapan itu ada kepada individu. Sementara undang-undang ini sebenarnya memperlihatkan itu kelembagaannya. Nah, individu ini misalnya, si individu Walinangro tadi Mas Wawan sampaikan adalah representasi dari kekuatan politik lama GAM. Dan beliau malah bukan itu saja, tetapi juga penanda tangan dari perjanjian Helsinki. Jadi Helsinki, itu dari situ simbol itu sangat kuat sebenarnya. Tetapi masyarakat sekarang mengharapkan bahwa Walinangro ini mulai masuk ke dalam segmentasi kehidupan masyarakat sehari-hari, menunjukkan kehadirannya di masyarakat bawah. Hadir di masjid dan seterusnya, kemudian menjadi penengah dari situasi ketegangan hubungan antara eksekutif legislatif. Nah, kalau Mas Wawan melihatnya sebenarnya gimana sih Mas? Apakah kita itu memang harus fokus kepada individu ini, ataukah bagaimana itu yang nanti menyambungkan dengan kebutuhan untuk mendevelop si kelembagaan itu? Iya, ini memang ketika awal dibentuk, tentu ada euforia yang luar biasa di masyarakat Aceh ya, bahwa kehadiran Walinangro merupakan bentuk rekognisi bukan hanya simbolik ya, tetapi sangat konkret. Karena kemudian dibentuk lembaganya, diangkat orangnya, bahkan disiapkan istananya. Betul. Nah ini kan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sehingga kemudian melahirkan euforia ya. Saya mau mengatakan bahwa legitimasinya secara populer pada tahap awal sangat kuat. Tapi belakangan nampaknya legitimasi Walinangro itu sedang mendapatkan ujian. Bahkan dari masyarakat Aceh sendiri, karena melihat fungsi sebenarnya yang dilakukan apa sih terkait dengan Walinangro itu. Kalau saya baca dari berbagai catatan termasuk hasil riset dan wawancara riset kan menunjukkan ya ada skeptisisme dari sisi masyarakat ya terhadap peran Walinangro. Nah, ini tentu menghadirkan tantangan ya. Menurut pendapat saya memang sudah saatnya Walinangro ini mencoba untuk melakukan sesuatu secara jauh lebih konkret kepada masyarakat. Misalnya, apakah mungkin Walinangro semakin sering untuk datang dan hadir menemui masyarakat sebagai bagian dari representasi kultural ini tadi. Kan kalau Walinangro hadir, menangkap persoalan yang ada di masyarakat, membawa ke publik, ini akan bisa memberikan semacam pressure politik juga kepada eksekutif maupun di legislatif untuk memperhatikan, hey eksekutif, gubernur, hey legislatif, DPRA, ini loh masalah yang dihadapi oleh masyarakat Aceh setelah sekian tahun ya, ini sudah berapa? Lebih 15. Dari ya sekitar 15 tahun desentralisasi asimetris, masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh itu belum selesai, bahkan semakin problematik. Angka kemiskinan juga tidak bergeser, tingkat kesejahteraan juga bermasalah.
kemudian apalagi Human Development Index secara umum juga tidak bagus, tata kelola pemerintahan yang baik juga tidak muncul. Betul. Nah, Walinangro sebagai sebuah institusi yang secara normatif dan secara simbolik itu kuat sebagai walinya, sebagai the guardian of asymmetric decentralization in Aceh, ya, sebagai penjaga desentralisasi asimetris di Aceh, bisa memainkan peran itu. Ketika peran-peran representasi yang dilakukan oleh DPRA maupun oleh gubernur itu sebenarnya sedang mengalami persoalan, karena mereka kan cenderung melihat kepentingan kelompok, kepentingan sendiri kan. Nah, Walinangro mestinya hadir di atas itu semua. Ini sebagai apalah ya, the wise man-nya Aceh lah. Yang dianggap tidak punya kepentingan politik. Kepentingan politik Walinangro mestinya adalah memastikan rakyat Aceh semakin sejahtera. Itu saja. Dan itu harus dilakukan. Kalau itu dilakukan, dugaan saya atau analisis saya, legitimasi populer dari Walinangro akan kembali kuat dan masyarakat akan percaya, tidak hanya menyindir dengan hanya semata-mata punya gedung yang bagus. Nah, tentu untuk bisa mewujudkan itu kelembagaan Walinangro perlu diperkuat ya. Dan tapi saya kira undang-undang sudah memberikan perangkat untuk memperkuat itu sih. Ada. Nah, kepemimpinan dari Yang Mulia Walinangro sendiri menjadi penting, Bu Desi, untuk membawa ke situ. Oke, itu satu poin yang menegaskan tentang ini ya. Jadi menyambungkan antara isu tadi individu Walinangro dengan kelembagaannya. Betul. Itu mau tidak mau harus ada pergeseran yang ditunjukkan oleh Yang Mulia begitu ya, di dalam menunjukkan perannya dan fungsinya di dalam masyarakat dan kemudian environment politik di sana begitu. Ya, exactly Bu Desi, itu saya kira hal yang paling penting ya. Ini perlu mulai turun aktif lah ya beliau ya, Yang Mulia ini, jangan hanya di dalam kantor atau di istana. Dan saya yakin rakyat Aceh sebenarnya sedang merindukan peran langsung dan sosok untuk bisa turun ke bawah. Karena ini kan kalau dari sisi kontestasi politik kan sejatinya kan semakin keras toh, dan benar-benar ya kontestasi politik dalam arti untuk kepentingan politik para aktor-aktor di sana. Nah, masyarakat posisinya di mana? Walinangro hadir sebagai representasi real dari masyarakat. Itu saya kira akan luar biasa. Kalau aspek sedikit lagi soal aspek kelembagaan nih Mas. Memang undang-undang kan memberikan pedoman umum untuk pengembangan kelembagaan Walinangro ini sebagai sebuah lembaga. Tetapi dalam prakteknya itu kan juga membutuhkan effort yang tidak mudah begitu ya, karena Walinangro sebagai kelembagaan harus menaungi sejumlah lembaga-lembaga adat yang itu tidak sedikit, dan lembaga-lembaga adat itu juga dinamis begitu. Mereka punya kepentingan sendiri juga. Mereka ada banyak sirkulasi orang di situ juga begitu. Nah, tantangan kelembagaan ini kan kalau kita lihat di dalam literatur kan kurang diekspos ya Mas ya. Nah, ini bagaimana? Kalau kita kembalikan lagi ke isu desentralisasi asimetris, supaya kita tidak haruskah kita fokus kepada individu satu hal, tetapi fokus kepada kelembagaan itu juga hal yang tidak kalah penting begitu. Ya, saya kira cara yang bisa dilakukan untuk mengaktifasi kelembagaan adalah dengan mendorong Walinangro, mendorong Yang Mulia untuk mulai berbicara secara aktif, setidaknya dengan kekuatan-kekuatan civil society dan kalangan akademisi mungkin, termasuk dengan lembaga-lembaga adat tadi ya. Memang perlu dirancang semacam pertemuan-pertemuan yang bersifat rutin, yang kemudian pelan-pelan dari pertemuan yang bersifat rutin ini akan melahirkan formula-formula atau cara-cara baru untuk secara kelembagaan memperkuat Walinangro. Mengharapkan ada pihak luar yang kemudian memperkuat peran Walinangro, saya kira hampir tidak mungkin. Bagi secara politik nih ya, secara politik bagi gubernur, bagi DPRA tidak ada insentif untuk memperkuat Walinangro. Karena kalau semakin kuat kan bisa jadi kan mereka akan menjadi lembaga kontrol ya, atau Walinangro akan menjadi lembaga kontrol yang lebih efektif bagi gubernur dan bagi DPRA. Nah, tentu mereka nggak ingin lah. Secara politik kan seperti itu. Betul. Siapa sih orang yang berkuasa mau dikontrol? Nah, karena itu justru ini soal membangun aliansi. Nah, menurut saya aliansi paling strategis yang bisa dilakukan atau dibangun oleh Yang Mulia Walinangro adalah berbicara kembali
dengan kekuatan-kekuatan civil society, masyarakat sipil Aceh yang dulu begitu aktif untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh sebelum desentralisasi asimetris 2006. Berbicara kembali dengan orang-orang bijak di Aceh yang dugaan saya masih sangat banyak yang membantu Aceh untuk pulih dari tsunami. Berbicara lagi dengan kekuatan-kekuatan sosial, dengan para ulama-ulama yang ada di Aceh. Nah, ini saya kira dengan cara itu ini akan menemukan ya upaya untuk membangun kembali sebuah institusi penjaga. Ya, sekali lagi institusi penjaga keistimewaan Aceh yang memang benar-benar yang dijaga itu adalah keistimewaan untuk rakyat Acehnya, bukan keistimewaan untuk elit Aceh. Ini saya kira tekanan yang juga penting untuk kita berikan. Nah, Mas Wawan mungkin ada sedikit closing statement tentang tadi yang ada beberapa isu yang sudah digarisbawahi tentang Walinangro dan desentralisasi asimetris, tetapi mungkin ada satu isu yang atau satu garis besar, satu benang merah yang sangat penting yang dikaitkan dengan kita kan tidak akan mendiskusikan turut campur dalam dinamika di sana, tetapi mengembalikan lagi isu ini kepada isu asimetrisme tadi. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Iya, bagi saya Bu Desi dan rekan-rekan sekalian semuanya, desentralisasi asimetris itu merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga Indonesia. Karena begitu banyak daerah yang memang memiliki spesifikasi yang itu sangat khusus ya. Karena itu secara terus-menerus mendorong dan memperkuat daerah-daerah yang memiliki desentralisasi asimetris itu merupakan cara terbaik untuk menjaga kita sebagai sebuah nation. Tapi pada saat yang bersamaan agar desentralisasi asimetris ini mendapatkan legitimasi, mendapatkan dukungan dari masyarakat, harus dipastikan agar implementasinya ini memang memberikan kemanfaatan paling konkret kepada masyarakat. Artinya pemerintah pusat ini juga perlu menjaga agar daerah-daerah yang mendapat desain asimetrisme, kalau bisa masyarakatnya harus paling sejahtera untuk membuktikan bahwa memang kekhususan itu memiliki kemanfaatan untuk rakyat. Kalau itu tidak terjadi, ya jangan salahkan jika kemudian muncul penilaian asimetrismenya hanya untuk sekelompok elit politik lokal terbatas. Nah, ini saya kira PR kita bersama, tetapi kita harus tetap mendorong bagaimana agar asimetrisme itu pada akhirnya bisa memberikan nilai kesejahteraan yang paling tinggi untuk masyarakat lokal dan tentu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saya kira demikian, Bu Desi. Baik, terima kasih Mas Wawan sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini. Siap, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Demikian obrolan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa terus terhubung dengan kami melalui media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Sampai jumpa.